Pertanyaannya adalah, kenapa perlu kita peduli dengan penampilan di depan publik saat kita daring, sinkron? Nah, kita merujuk pada teori Bapak dan Ibu. Bagaimana mahasiswa belajar? Proses informasi. Jadi kalau kita kan mengajar menyampaikan informasi, bagaimana mereka memahami informasi yang disampaikan oleh dosen. Nah, teorinya adalah, ingat Bapak dan Ibu, yang pertama adalah mulai dari sensasi. Sensasi akan melahirkan atensi. Atensi lanjut ke persepsi. Persepsi lanjut ke memori. Ya. Jadi 4 itu. Nah, kita bahas satu-satu. Seseorang mahasiswa akan semakin mudah memahami satu materi dari kita diawali dari sensasi. Nah, dosen kita adalah penebar sensasi. Beda sama artis. Artis pencari sensasi. Sensasi yang seperti apa, Pak Dion? Nah, ini bedanya. Sensasi instruksional adalah apa saja yang bisa ditangkap oleh indera mahasiswa kita. Contoh, pertama, sensasi alat indera mahasiswa kita bayangkan. Sekarang contohnya Pak Ifarial punya telinga, oke? Punya mata, oke? Punya hati, Pak Iva? Pasti ya, pasti ya, oke, pasti. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu sebagai dosen memastikan Bapak Ibu bisa memberi sensasi positif kepada telinga Pak Iva, kepada mata Pak Iva, kepada hati Pak Iva? Kenapa sensasi itu penting dan harus berkualitas optimal? Nah, ini mungkin ada yang dari kesehatan ya, ada dokter atau apa. Ingat bahwa di otak kita ya ada bagiannya itu yang bisa terstimulus bekerjanya kalau dia menangkap hal-hal yang bagus, baru, amazing, and booming. Jadi kalau dia hanya hal-hal biasa-biasa saja, nada suara biasa saja, maka otak itu tidak berfungsi optimal dia untuk memproses selanjutnya. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu yang ngajarnya daring sinkron, pakai Zoom seperti ini atau pakai Gmail, tolong gitu ya, dipastikan suaranya enak terdengar, bukan enak terdengar. Ya, pastikan itu pertama dulu. Kenapa suara saya sebagai dosen harus terdengar jelas oleh mahasiswa? Ingat tadi, sensasi pertama, telinga. What I hear. Kalau telinga mahasiswa sudah kita beri sensasi positif, suara kita powerful, timbrenya enak, jelas, volumenya pas, maka anak-anak audio sudah bisa kita tarik perhatiannya. Ingat ya, satu kelas itu pasti anak kita tuh 3 aja kelompoknya. Audio, yang belajar dengan dominan dari pendengaran, visual, dominan dengan apa yang dilihat, kinestetik, dominan dengan apa yang dikerjakan. Berarti kalau Bapak Ibu yang punya suara bagus, artikulasinya bagus, nadanya bagus, berarti telah membantu 1/3 mahasiswa untuk belajar dengan lebih baik. Nah, Pak Iva, selamat pagi. Saya mau dengar suara Pak Iva. Seperti apa sensasi suara dari Pak Iva? Ya, selamat pagi juga, Pak. Pak Iva, Ya, Pak. Pak Iva Ya, sudah kenal sama Pak Gary belum? Pak Gary, Pak. Ayo. Sudah kenal Pak Gary belum? Pak Gary belum lagi, Pak. Oke. Pak Iva, tolong tanya 3 hal tentang Pak Eri segera. Silakan. Pak Eri, mana ya, Pak Eri? Pak Gary Hamdani Putra, STI KBP, kayaknya di Padang ini. Silakan. Dulu, Pak. Tiba-tiba Pak Gary menghilang ya. Ya. Halo Pak Gary. Ya, halo Pak. Ini Pak. Boleh perkenalan diri Bapak? Saya ingin tahu Bapak itu alamatnya di mana gitu kan? Ngajar di mana? Dan ya gimana keadaan Bapak sekarang, kan sehat-sehat kan? Ya Pak, perkenalkan nama saya Gary Hamdani Putra. Jadi Bapak bisa memanggil saya Gary. Iya, Saya Pak. dosen pengampu jurusan akuntansi di
AKBP, STI AKBP yang lokasi di Padang, dan saya bernomisili di Padang juga, Pak. Oh, udah sudah di Padang. Ah, Iya, iya. salam kenal ya, Pak ya. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Ya, tepuk tangan nih buat Pak Iva dan Pak Gary. ya. Ingat tadi Bapak Ibu, apa yang harus kita bina? Social presence. Walaupun Pak Iva ada dosen di UNP, tapi Pak Gary di STI KBP. Tapi sekarang kita satu kelas loh. Kita satu kelas. Kita classmate gitu. Iya. Teman sekelas, pernah teman sekelas ya. Jadi jangan sampai screen ini, kotak ini menjadi encapsulation, kapsul, tempurung yang membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, makanya dosen itu harus mampu membongkar ya. Teorinya encapsulation atau tempurung-tempurung kita, kotak-kotak screen ini. Tolong bongkar. Dengan apa? Itu tadi. Kemampuan kita memberikan sensasi. Pertama, suara. Nah, Pak Gary, Pak Iva, suaranya nggak ada masalah. Ya Pak ya, berarti Bapak punya potensi memberi sensasi audio. Berarti telinga. Sekarang mata. Nah, sensasi ke alat indera mata. Artinya apa? Sepertiga anak mahasiswa itu akan termotivasi belajar lebih dominan ketika melihat yang bagus-bagus. Nah, kalau begitu, apakah Bapak Ibu tadi pagi bercermin nggak ya? Bercerminnya berapa menit? Nah, bagi orang yang menganut konsep self-management gitu ya, manajemen diri, itu minimal perempuan itu menghabiskan lebih dari 30 menit untuk bercermin pagi. Beda sama laki-laki cuma 10 menit ya, karena kami laki-laki lebih sedikit. Kami tidak perlu pakai kerudung, tidak perlu pakai lipstick, tidak perlu pakai bedak. Kecuali Pak Wery Sirait pakai lip gloss. Enggak ya? Oh, enggak. Ya, Pak. Kalau kami laki-laki, habis mandi, pakai baju, berdiri di cermin, habis itu seruk, dah selesai. Jadi perempuan itu ternyata menghabiskan lebih dari 20 menit di depan cermin. Pertanyaannya gitu ya, kadang-kadang sudah 20 menit di depan cermin kurang detail. Kebanyakan ibu-ibu kalau bercerminnya itu tampak depan ya. Bu Nofrina, ayo. Besok ditambah ya Bu ya. Jadi udah cantik dari depan, lalu coba tampak kiri, sisi kirinya. Cantik nggak ya? Lalu tampak sisi kanannya. Cantik nggak ya? Nah minimal kita yang sering tampil di depan publik harus memastikan kita cantik tampak depan, cantik dari kiri, cantik dari kanan. Kenapa? Karena kalau kadang kita ngomong dari kiri, dari kanan, pastikan tiga sisi itu sama-sama enak dilihat gitu, good looking. Jangan dilihat, oh pas dilihat dari depan cantik, dari kiri cantik, dari kanan nggak jelas bentuknya gitu ya. Ini kayak Pak Wery lagi di mana? Universitas Meta Media ini di mana? Izin. Universitas Meta Media ini di Padang, Pak. Oh, di mana? Di Padang, Pak. Universitas Meta Media ini awalnya STMIK Indonesia Padang, Pak. Oh, sorry. Ya, ada perubahan status, Kurang Pak. update Pak Dion ternyata. Meta Media itu STMIK yang di Katip. Iya, Pak, yang di Katip Sulaiman, Pak. Yang dulu Pak ini ya Pak Irman Gusman ya kalau nggak salah. Oh, bukan. Betul, Pak. Oh, betul. iya. Betul, Pak. Oh, yang gedung sekarang lagi bangun baru yang dua besar-besar itu ya, yang di depan. Di depan kan yang di dalamnya Pak, itu. kalau yang di dalam, Pak. Kalau yang di luar tuh Stikes Indonesia atau beda lagi tuh, Pak. Oh, ini sesekali undang saya ke sana ya biar tahu saya. Siapa? Pak Wery, ini contohnya Pak Wery nih. Pak Wery. Iya, Pak. Kita nanya ya, Pak Wery itu gantengnya dari depan, kiri apa kanan? Dari depan dan kanan, Pak. Oh, depan dan kanan. Kenapa kirinya enggak? Kalau dari kiri, kalau dari cermin, Pak, agak kurang. Agak kurang. Ya betul ya, nih kalau Pak Wery saya lihat dari kiri mirip Bung Hatta. Dari kanan mirip Bung Tomo. Ya, dari belakang mirip Bung Karno. Nah, dari depan mirip Bung Kusan ya. Nah, gitu. sorry. Artinya apa Bapak Ibu? Karena ketika kita tampil di depan anak-anak kita, mahasiswa kita, itu semua mata melihat kita. Ya. Dan apa yang terlihat, jangan sampai seperti mereka melihat seonggok daging tak berarti gitu. Jangan sampai.
Kenapa? Karena itu akan menstimulus otak mereka untuk bekerja lebih baik. Jadi perlu memperhatikan penampilan, ekspresi. Karena itu akan menstimulus alat indera mata mereka. Nah, jadi itu enggak sepele ternyata Bapak dan Ibu untuk tampil di depan screen kotak ini. Enggak sepele. Butuh persiapan luar biasa kalau kita benar-benar peduli dengan bagaimana mahasiswa belajar. Kecuali Bapak Ibu filosofinya adalah bagaimana saya mengajar. Silakan suka-suka saja. Saya kan dosen, kalian mau belajar silakan saja. Tapi kalau kita peduli dengan bagaimana mahasiswa belajar, itu penting diperhatikan. Nah, ketiga, sensasinya adalah sensasi rasa. Nah, bagaimana ini? Dosen itu hadir di depan kelas. Lalu yang di depannya itu adalah mitra belajar. Ingat Bapak Ibu, Manabu Sato mengatakan bahwa sudah saatnya kita bertransformasi dari profesional mengajar menjadi profesional belajar. Oke, kita guru besar. Oke, apakah guru besar itu terminal? Tentu tidak. Ya. Oh ya, saya tamatan luar negeri. Ijazah S3 saya 3 dari luar negeri. Apakah itu terminal? Atau itu pemberhentian? Tergantung kita memaknainya. Maka setiap ada sesi untuk belajar, gunakanlah filosofi gelas kosong Bapak dan Ibu. Jadi tadi kan, ini kan sepertinya Pak Sandi Rais, Ibu Agitia, Ibu Fitria Lonanda, ini kan datang dari berbagai perguruan tinggi yang barangkali umurnya lebih senior dari Pak Dion, pendidikannya lebih cetar membahana dari Pak Dion, rekam jejak akademiknya lebih luar biasa dari Pak Dion, atau tak ada apa-apanya Pak Dion itu dibanding dia, atau barangkali prestasinya luar biasa. Cuman kalau Bapak Ibu membawa itu ke sini dalam sesi pekerti, ya artinya gelasnya udah penuh gitu ya, maka Pak Dion percuma ngomong di depan Bapak Ibu, karena apa yang Bapak sampaikan itu akan melumber aja keluar, karena filosofinya gelasnya penuh. Maka ketika kita hadir dalam satu sesi, kita gunakan filosofi gelas kosong. Walaupun saya sudah seorang guru besar, walaupun saya seorang tamatan ini, tamatan itu, rekam jejak saya begini, tapi ketika hadir di sesi kuliah ini, saya tetap kosong karena saya ingin belajar dari siapapun. Nah, filosofinya seperti itu, rasa. Bagaimana kita menanamkan rasa kepada mahasiswa? Nah, itu tadi. Penting Bapak Ibu menghafal nama mahasiswanya, itu penting. Nah, baca lagi teori belajar sosial Albert Bandura ya. Bagaimana kehadiran seseorang itu mempengaruhi cara belajar kita. Silakan nanti dibaca lagi Lev Vygotsky. Ya, silakan baca lagi teori zone proximal development. Bagaimana berartinya orang lain yang dekat kita dalam proses belajar kita. Nah, jadi tadi ya walaupun Ibu Nur Syifa dengan Pak Rizal itu jauh bedanya tempatnya dari Jakarta dan Padang, tetapi dalam kelas pekerti bisa berinteraksi. Pak Rizal, tolong disapa dong Ibu Nur Syifanya. Monggo Pak Rizal. Pak Rizal ada kendala dengan mikrofon. Oh, iya. Oke, Pak Rizal sedang berbagi hati dengan Pak Dion. Teganya Pak Rizal menduai Pak Dion ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, Ibu Agitia, coba disapa Pak Reski Hariko. Iya, selamat siang ya Pak ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ini kebetulan Pak saya satu ruangan dengan Pak Rizal Pak. Jadi saya sapa dulu ya Pak, nggak apa-apa sama Bapak siapa tadi Pak? Pak Reski. Oh iya Pak Reski ya. Selamat siang Pak Reski, salam kenal. Saya Agitia Kurniati Asrila dari UNP juga Pak. Oh iya. Selamat siang Bu Agitia. Saya juga dari UNP, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Bu. Iya, baik Pak, saya dari psikologi Pak, dari FPK UNP. Oh iya, Pak Reski psikologi bukan?
Jadi kalau nggak jadi oleh ruang Saya nanti saya gaji saya di 4. FIP Pak Nofrian. Gaji PNS Oh, saya Udah bos. berpisah oh dengan iya Bu iya iya Eni. iya, oke. Siap. Dulu satu rumah gadang ya, sekarang udah pisah Satu. rumah gadangnya. Fakultas Betul. baru. Oke, makasih Bu Agitia dan Pak Reski Hariko. Dah.